Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak yang terkasih, izinkan saya untuk membuka masker. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita mendengar Injil yang baru saja dibacakan, apa reaksi yang muncul pertama? Kira-kira yang ada dalam benak Anda itu apa yang muncul? Kalau saya mendengar dan membaca ini, jujur saya bingung. Sebagai Romo saya bingung. Mau ngomong apa ini? Orang nggak jujur kok dipuji. Maka kalau orang kemudian menangkap ini, tiba-tiba langsung mengatakan, berarti kita boleh ya kalau nggak jujur ya. Ayo kita, karena Injil bilang begitu. Nah, saudara-saudara terkasih, saya ingin memberikan sedikit permenungan agar kita tidak bingung. Injil yang baru saja kita dengarkan, tentu kita tidak bisa menangkap, membaca dan mengerti hanya sepintas saja. Tapi ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya, kemudian kita juga melihat apa sih yang sebenarnya akan ditekankan di situ. Yesus mengundang kita semua tanpa terkecuali untuk menghadapi dunia ini dengan apa? Dengan cerdik. Tetapi ingat, di Injil yang lain Yesus juga mengingatkan kepada kita, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati untuk menghadapi dunia. Nah, saya ingin membahas kedua hal ini, Bapak Ibu, saudaraku, adik-adik, anak-anak yang terkasih. Kita diundang untuk menjadi cerdik dan sekaligus tulus. Apa yang dimaksud dengan cerdik, saudara-saudara yang terkasih? Cerdik itu berarti apa? Kita memakai ini, ya. Kenapa kita perlu menghadapi dunia memakai ini? Karena saat ini banyak orang yang hidupnya itu nggak pakai ini, ya, nggak pakai ini, nggak pakai ini, tapi pakai apa? Saya tunjuk, pakai ini, ya. Nggak pakai ini. Terbukti dengan kita melihat misalnya ketika berkomentar di media sosial, membuli orang lain, omong kasar. Bahkan kita pernah menangkap ada seorang emak-emak yang membuli dan menghina Ibu Iriana, ya, istrinya Bapak Jokowi. Kemudian membuat video, kemudian meludahi. Ini semua kan melihat bagaimana mereka hidup tidak pakai ini. Asal emosi, marah, kemudian mengungkapkan tanpa pikir panjang. Ini banyak di antara kita saat ini yang hidup tanpa pakai ini. Maka dikatakan oleh Yesus, kamu menghadapi dunia ini harus hidup dengan ini. Pikir dulu sebelum bertindak. Jangan bertindak kemudian setelah terjadi kegaduhan baru mewek dan nangis, kemudian membawa meterai 10.000 supaya dimaafkan. Nah, kita diundang untuk menjadi cerdik, memakai otak kita. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita, saudara-saudara terkasih, kalau hanya dengan kecerdikan tanpa dibarengi dan tanpa disertai dengan ketulusan, itu berbahaya. Cerdik dan licik itu berbeda, saudara-saudara terkasih. Kalau licik itu pasti jahat. Maka dalam BKSN, ya, pertemuan-pertemuan pendalaman iman, kita di situ diajak, mari kita mencari Tuhan supaya kita hidup. Mari kita menjadi orang baik, jangan menjadi orang jahat. Kalau kita dikatakan kamu licik, itu berarti apa? Anda jahat. Dan orang jahat itu tidak akan pernah hidup, saudaraku. Sedangkan cerdik itu bukan jahat. Tetapi ketika cerdik itu berdiri sendiri, kemudian tidak ada ketulusan, maka kecerdikan itu akan mengarahkan orang pada kejahatan. Sebagai contoh, kejadian di sekitar kita saat ini.
Ya, beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan ya beberapa anak-anak muda yang kaya raya mendadak, ya, dengan investasi, ya, dengan gaya hidupnya yang mengatakan ketika beli kaos harga 300 juta mengatakan, murah sekali ya. Ya, saya nggak menyebut siapa itu, tapi Anda tahu ya. Dan dia pasti pandai, saudaraku, pasti pakai ini. Karena apa? Bisa mengelola dan bisa membawa banyak orang kemudian invest. Tetapi ketulusannya tidak ada. Ketika kecerdikan tidak dibarengi dengan ketulusan, yang terjadi adalah kejahatan. Kecerdikan dipakai untuk menipu orang, kecerdikan dipakai untuk mengelabui orang dan sebagainya. Dan ternyata saudara-saudara terkasih, kecerdikan yang tidak disertai dengan ketulusan ini juga terjadi di dalam kehidupan menggereja. Sekarang itu sangat sulit ditemukan orang yang tulus mengabdi untuk kepentingan gereja. Banyak orang mendekati para imam, para suster yang pegang duit, kemudian diajak investasi dan akhirnya lari. Berapa banyak terjadi yang seperti ini? Mengatakan, mari kami akan membantu gereja, kami akan membantu. Tetapi akhirnya apa? Menipu. Terjadi, saudara-saudara terkasih. Maka menjadi penting untuk kita bersama-sama merenungkan, apakah saya juga seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang cerdik tapi sekaligus tulus. Dan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh dalam kehidupan rumah tangga, ya, dalam kehidupan rumah tangga, kita para suami harus cerdik loh ya, menghadapi istri. Harus cerdik, tetapi jangan lupa tulus. Maka ada yang namanya white liar, ya, ada namanya berbohong tetapi demi kebaikan, bukan untuk menipu, bukan untuk menghancurkan yang lain. Maka para suami harus cerdik dan tulus menghadapi emak-emak zaman sekarang, ya. Begitu juga para ibu, para istri juga harus cerdik, harus juga tulus menghadapi pasangan. Karena sekarang ini saya katakan, apa yang menjadi ancaman kalau seorang bapak, seorang suami punya duit, punya mamon banyak. Ini bedanya antara pria dan wanita. Pria itu berbahaya kalau banyak duit. Pria berbahaya kalau banyak duit. Sedangkan wanita berbahaya kalau tidak punya duit. Ya, maka kita ini harus apa? Harus cerdik dan tulus dalam hal ini. Maka tadi dalam kata pembukaan saya mengatakan apa? Seorang pribadi kelihatan atau kedewasaannya, entah itu spiritual, entah itu pribadi, kita coba dengan apa? Kasih duit untuk mengelola. Kalau dia diberi duit, kemudian yang berbunyi juta pasti masih jujur. Kalau berbunyi M, mulai goyah. Dan ingat saudaraku, duit itu tidak beragama. Anda jangan berpikir kalau orang Katolik pasti jujur. Saya katakan, pret. No. Kedewasaan, kedalaman dia dalam berelasi dengan Tuhan yang menentukan. Jadi jangan Anda pikir bahwa orang Katolik pasti akan tidak korupsi. Kita temukan banyak terjadi. Dan kita juga bisa melihat pemimpin itu benar atau tidak, kasih duit, kasih kekuasaan. Kalau dia kelebihan bayar terus menerus, berarti ada hal yang nggak benar. Kalau kelebihan bayar terus, itu nama lain korupsi. Dan terjadi, kita lihat begitu banyak para pemimpin, para pejabat yang ketangkap OTT karena mereka tidak bisa mengelola keuangan.
Maka mari saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini saya rasa menjadi sangat relevan dengan situasi saat ini, situasi negeri kita, situasi di mana kita di masa pandemik ini begitu banyak tantangan dengan penggunaan harta, penggunaan uang. Begitu banyak proyek-proyek yang akhirnya dikemplang oleh para pejabat. Bantuan-bantuan sosial tidak sampai terjadi. Karena apa? Karena orang hanya mengandalkan kecerdikan tetapi melupakan ketulusan. Maka mari saudara-saudara terkasih, saya mengajak kita semua tanpa terkecuali, baik kita para imam, para suster, biarawan-biarawati, kita semua, mari kita berpegangan tangan untuk bersama-sama mengedepankan cerdik tetapi juga membawa ketulusan. Karena ketulusan itu yang menjadikan seseorang akan kelihatan dia pengikut Tuhan atau pengikut Mamon. Semoga kita semua tanpa terkecuali dalam kehidupan kita, baik dalam hidup menggereja, dalam hidup bermasyarakat, dan dalam hidup berkeluarga, mari kita kedepankan ketulusan kita. Kalau ketulusan itu ada, inilah nilai-nilai surgawi. Ketulusan akan membawa sukacita, tapi sebaliknya keserakahan akan membawa kita pada kehancuran. Semoga kita semua tanpa terkecuali kita semakin disemangati untuk hadir menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan Tuhan nampak di dalam ketulusan hati.